Sahabat Kompas.com, beberapa jam sebelum Presiden Vladimir Putin mengumumkan operasi militer di Ukraina Timur, Amerika Serikat menuding Moskwa dan Beijing menggalang kekuatan untuk menciptakan tatanan dunia yang sangat tidak liberal. Krisis Ukraina-Rusia menjadi tantangan besar bagi China dari banyak segi. Hubungan diplomatik yang semakin dekat antara Rusia dan China dapat dilihat dari kehadiran Presiden Putin di ajang Olimpiade musim dingin di Beijing. Diketahui Putin menunggu sampai Olimpiade musim dingin berakhir sebelum mengakui kemerdekaan dua wilayah pemberontak di Ukraina Timur dan mengerahkan pasukan ke sana. Pemerintah China mendesak kedua pihak mengurangi eskalasi di Ukraina. Pemerintah China berpendirian tidak bisa tampak mendukung perang di Eropa. Namun pada saat yang sama juga ingin meningkatkan hubungan militer dan strategis dengan Moskwa. Mitra dagang terbesar Ukraina adalah China dan Beijing ingin mempertahankan hubungan baik dengan Kiev. Tetapi hal itu mungkin sulit dipertahankan karena China bersekutu dekat dengan pemerintah Rusia yang mengirimkan pasukan ke wilayah Ukraina. Ada pula risiko China menghadapi pukulan di sektor perdagangan dari Eropa Barat jika dianggap mendukung agresi Rusia. Selain itu, para pemimpin China mengekang diri agar negara itu tidak turun tangan dalam masalah dalam negeri negara lain dan berharap negara-negara lain tidak mencampuri urusan dalam negerinya. Dalam kicauan, diplomat ternama Liu Xiaoming kembali menegaskan bahwa China tidak pernah menyerbu negara-negara lain atau terlibat dalam perang proksi. Namun pekan lalu, dalam langkah yang mengejutkan, China abstain dalam pemungutan suara di Dewan Keamanan PBB untuk mengecam invasi Rusia ke Ukraina. Sejumlah analis sebelumnya memperkirakan Beijing akan mengikuti langkah Rusia memveto mosi. Tetapi faktanya China tidak melakukan veto dinilai sebagai kemenangan bagi Barat dan menjadi isyarat sikap tak mencampuri urusan dalam negeri negara lain. Laporan-laporan yang belum dikukuhkan menyebutkan Beijing sejatinya tahu situasi sebenarnya dan sengaja menutup mata. Para pejabat Amerika Serikat mengatakan, selama berbulan-bulan terakhir, Amerika Serikat mendesak China untuk turun tangan dan meminta Rusia untuk tidak menyerbu Ukraina. Namun para pejabat Amerika Serikat mengetahui bahwa Beijing memberitahu Moskwa tentang informasi tersebut dengan mengatakan Amerika Serikat berusaha menciptakan perpecahan dan bahwa China tidak akan berusaha menghalang-halangi rencana Rusia. Bagi Partai Komunis, yang paling membuat khawatir partai berkuasa di China adalah bagaimana sikap rakyatnya dan bagaimana pandangan mereka terhadap dunia. Untuk mengatasi hal itu, Partai Komunis melakukan manipulasi dan mengendalikan perdebatan tentang situasi Ukraina baik di media maupun di media sosial. Tak lama kemudian, isu Taiwan dicampur adukan. Pulau yang memerintah sendiri itu diperlakukan oleh pemerintah China sebagai provinsi yang membangkang yang harus disatukan dengan wilayah China. Di platform Weibo, Twitter versi China, kalangan nasionalis menggunakan invasi Rusia ke Ukraina untuk menyerukan negara mereka sendiri mengikuti langkah Rusia. Mereka berkomentar kesempatan terbaik untuk mengambil kembali Taiwan sekarang. Ketika pemerintah China menolak memberlakukan sanksi terhadap Rusia selama beberapa hari terakhir, negara itu paham kemungkinan akan mengalami hal serupa jika mengambil paksa Taiwan. Perang itu dipastikan dahsyat dan ongkosnya mahal. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Hua Chunying mengatakan bahwa China tidak pernah berpandangan sanksi adalah jalan terbaik untuk menyelesaikan masalah.